Iya. Saya ketemu lagi. Kali ini saya kedatangan teman saya yang jauh pandang dari Nusa. Kok Nusa? Tanah Lot ya? Lot. Tanah Lot. Nusa kejauhan. Nusa, saya kira Nusa Penida ya. Nusa Dua bukan itu. Ada jauh teman tuh. kita lagi satu. Itu ya tuh perusahaan bulung itu ya. Bulung. Tapi dia tinggalnya sekarang di Batu Bulan ya. Karena ada lagi satu si Yudi itu. Mereka nggak ada kabar. Waktu ini saya pernah nelpon mereka. Salah satu si Yudi waktu mau ke mana itu? Mana? Mau tangkil ke Nusa Penida. Nanya-nanya info dari dia. Tapi sayangnya si Yudi itu di Lamongan. Lemongan. Ya, Nusa Lemongan. Oh, bukan di Nusa Penida ya? Bukan Nusa Penida. Jadi lain dia. Tapi dia bisa memberikan saya informasi tentang di Nusa Penida. Dia juga punya sih sebenarnya katanya mobil di sana, cuman karena semasa corona ditarik. Kayak dia gini. Sama tuh bisnisnya travel. Ya travel karena ada pemasukan di sana. Kayak gitu dah kalau corona kan nggak tahu kembangannya seperti apa. Berarti berpengaruh besar ya corona jadinya. Jadi sangat besar ya pengaruhnya corona itu. Pariwisata macet. Tapi di bulan-bulan ini kayaknya menurut banyak orang sih berkata ya, saya sempat lihat juga di beberapa sosial media katanya tahun 2023 itu akan terjadi pemulihan. Oh, pemulihan. Ya sudah bisa lah dikatakan sekarang tahun 2022 itu sudah mulai bertahap pemulihan pariwisatanya. Dari waktu kemarin itu kan taksi gini. Ya Jokowi kan kongres ya sempat lewat pasar Kereneng dia Jokowi. Iya. Presiden Jokowi karena bisa Jokowi. Ya bisa silakan saya dulu ya. Di sini bebas ya. Bebas di sini bebas tapi aman, bebas dan terkendali maksudnya, bukan bebas lepas gitu, bebas terkendali sesuai dengan syarat dan ketentuan. Bebas lepas kayak lagi wakil dia. Ya, bebas lepas hatiku melayang jauh melayang itu. Oh, tahu sudah punya wakil. Selamat Anda berarti sudah tua. Kita satu generasi seperti lagu-lagu tadi. Cuma bedanya ya, tahulah Anda ya. Ya, cuma bedanya ya ada ya. Tapi sebenarnya sudah laku dia gitu ya. Oh iya. Sorry. Memang enggak, ini memang kenyataan saya. Maaf. Enggak, ini kenyataan memang teman saya udah laku, saya belum laku. Jadi kalau ada yang kalian berminat ya tinggalkan kolom komentar aja ya. Siapa tahu teman saya siap untuk kawin dan dikawini. Ya. Siap dikawini dan kawini, dikiranya saya binatang gitu ya. Siap Nyentano? Ya. Ya. Kalau Nyentano sih itu permasalahan pribadi ya. Kalau kita tidak bisa memaksakan orang Nyentano atau tidak dari segi perasaan orang itu sendiri. Kalau dia merasa nyaman, mungkin dia akan memilih untuk tinggal dengan seorang di rumah tempat pria atau wanita. Sebenarnya Nyentano itu kan ada perbedaan hanya tempat tinggal. Ya, intinya dia sama aja kita menikah. Ya sekedar info ya, kalau di Bali itu biasanya wanitanya menikah ke tempat laki-laki ya. Ya seperti itu. Kalau Sentano itu biasanya laki-lakinya ke tempat wanitanya. Jadi intinya sama aja sebenarnya. Ya, mungkin kalau di sini kan dicondongkan kepada di Bali pada khususnya itu dicondongkan pria, karena pria itu sebagai ahli waris. Mungkin ini ya, tapi saya kurang yakin ya. Kalau berbalik dengan yang lainnya mungkin di luar Bali dia masih mencondongkan perempuan gitu untuk bisa ya biasanya kalau dia bersama gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ya sebenarnya sih intinya sama aja sih. Nggak ada yang membedakan. Kenapa kamu ketawa? Nggak, itu kan sama. Nggak, saya berpikir gini, kenapa sih orang itu membedakan suatu derajat seperti kayak itulah. Kita harus tinggal di saya berpikirnya kita harus tinggal di kalangan si cowok atau kalangan si cewek ketika kita membutuhkan seseorang itu. Kalau kita bisa mengambil jalan tengahnya, kan mungkin kita
bisa buat kumpulkan dalam satu keluarga dari pihak wanita atau dari pihak pria itu kita kumpulkan jadi satu keluarga gitu. Jadi kan tidak ada tumpang tindih seperti itu. Artinya maksud kamu pada ngelahan gitu? Ya seperti kita bikin netral lah, seperti misalnya mungkin kalau mereka mau ini kan sekedar kita sekedar ya wacana aja ya. Nggak ada maksud menyinggung siapa atau apa gimana, itu sekedar wacana aja. Kita bisa contoh misalnya si A suka dengan si B, si A mencari Sentano sedangkan si B tidak bisa, tapi si A dan si B sama-sama saling menyukai. Dari pihak si A tidak mau Sentano, tidak bisa Sentano karena sendirian laki-laki itu. Ya. Oke, kita bisa jalan tengah dalam artian mungkin kita buat satu rumah atau kita bisa boyong satu keluarga bersama kalau orang tuanya gitu. Ya kalau di desa ya Kak, kebetulan saya ada di desa. Mungkin karena kita luar, jadinya kalau kita boyong itu kan keluar dari adat desanya dia, jadi gitu ya. Ya gini ya. Atau gimana? Gitu? Biasanya kalau di desa tuh kan kita biasanya kayak negara apa istilahnya? Negara ayah-ayahan tuh loh, tapi nggak maksudnya. Kayak ada sesuatu yang harus kalau di Bali kan harus ayah istilahnya kayak itu gotong royong, ada beban di desa pokoknya kayak harus bayar iuran sana sini. Nah itu sumpahnya menjadi kendala. Ya tapi kan sekarang ini kan kendalanya sudah menjadi intern istilahnya. Ini kan intinya pada pengolahan jadinya udah pada menikah, jadinya kalau mereka mau nyari jalan tengah ya kita buat satu tempat misalnya salah satu dijual atau keduanya dijual, nyari tempat yang dimana tempat netral atau gimana gitu, dimana-mana yang akan dimana-mana itu dia tidak akan sama-sama punya dari pihak wanita dan pihak pria, jadinya bisa satu tempat tinggal. Mungkin dari segi teori sangat mudah, tapi secara praktiknya itu mungkin susah karena tidak mudah melepaskan sesuatu yang intinya sebenarnya kalau kayak gitu tuh, kalau di Bali tuh ada warisan, maksudnya warisan itu bukan hanya tanah segala macam, warisan itu bisa kayak sanggah kayak gitu. Kalau mau sanggah kan tempat sembahyang. Nah itu tuh harus dirawat. Ya. Tempat sembahyang keluarga, sang keluarga. Nah itu diwaris. Biasanya itu harus ada pewarisnya untuk meneruskan, untuk merawat sanggah keluarga. Biasanya kenapa? Karena di Bali kan kita punya kayak leluhur. Ya betul. Kita kan di sana dia. Nah itu ya biar ada meneruskan gininya untuk leluhurnya untuk bersembahyangin leluhurnya gitu ya, kayak setahu saya ya, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi kan konsepnya di sini kan kalau saya bisa boleh katakan di sini konsepnya di mana kita tidak bisa meninggalkan leluhur salah satunya. Contohnya si A dan sebagai kalau saya wanita mencari seorang Nyentano, berarti dia tidak ingin lepas dari leluhurnya, maksudnya garis keseluruhannya, makanya dia biar ada yang meluruskan turunan dia atau biar ada biasa teruskan warisnya yang ditinggalkan oleh leluhurnya dia. Salah satunya adalah sanggah. Sama seperti si pihak sama laki sama juga, makanya harus ada yang menempat tinggali rumah itu, rumah warisan itu gitu sebenarnya. Dan juga ada yayahan di Banjar gitu, ada kayak iuran juga, bayar apa, pokoknya ikut dalam pro ini gitu, pokoknya ada urunan iuran atau iuran itu biasanya harus bayar. Dan juga kalau kita mendiami sebuah tempat di desa gitu ya, kita kan harus ngayah untuk tempat kita gitu, pokoknya kayak ada Banjar gitu, pokoknya kan nggak mau di Kutang Banjar ditinggalkan oleh Banjar ya gitu biasanya itu. Tapi ada sih solusinya semuanya, kalau punya anak dua semuanya cewek-cewek semuanya. Kalau nggak mau dia kalau nggak bisa dapat Sentano, biasanya dari keluarga si cewek itu kan ada itu anak keluarganya, maksudnya ada keluarga nggak dia cuma aja itu kan keluarga besar. Keluarga besarnya itu yang ntar pokoknya ada laki-laki gitu, pokoknya dia mentempat tinggali itu, dia yang meneruskan tempatnya dia di sana gitu biasanya. Berarti apa itu sebenarnya, apa sih kalau kita bisa pertanyakan apa itu sebenarnya Nyentano? Nyentano dari itu apakah sama aja? Nyentano itu adalah menikah, cuma bedanya Nyentano itu si pihak pria yang istilahnya diminta ke sana,
diidih lah, Ya, dijuang untuk ke tempatnya wanita untuk meneruskan garis keturunan yang ada dari pihak wanita gitu. Jadi intinya kalau Nyentano, orang yang Nyentano itu adalah, menurut saya itu adalah orang yang sangat hebat. Kenapa? Dia berani berkorban, meninggalkan rumahnya, untuk menolong si wanita untuk meneruskan garis keturunannya. Berarti kalau secara garis besar itu sama aja Sama sih sebenarnya. Seperti wanita Tapi kalau di Bali kan jarang ya, ada jarang yang mau Nyentano biasanya. Terus sama ada satu daerah kayak gitu ya. Tapi juga ya itu kan kembali lagi ke pihak dari dirinya masing-masing. Ada satu daerah yang terkenal akan Nyentano, ada juga yang satu daerah yang tidak terkenal akan Nyentano, tetapi dia nyari Nyentano juga gitu. Karena dari faktor, ya mungkin bisa dikatakan dari faktor ke sosial budaya, misal faktor dari Banjar atau apa gitu, seperti itu. Biasanya ada yang seperti itu. Jadi pada dasarnya itu Nyentano itu adalah keikhlasan orang untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti itu. Sama juga kalau wanita juga kayak gitu juga biasanya. Dia kan rela dia juga meninggalkan tempat tinggalnya. Tapi intinya sebenarnya gini, kalau sumpahnya tapi kita dominan gini soalnya cowok ya biasanya di rumahnya. Iya, dominan. Tapi sebenarnya kalau bisa dikatakan, orang banyak mengatakan sebenarnya lebih dominan cewek di dunia itu daripada cowok. Oh itu lebih banyaknya cewek. Oh berarti kan boleh berarti ya kalau satu laki-laki punya 2 istri itu kan banyak dari betul juga boleh, tapi dari segi sorry dulu saya kepingin tapi satu aja belum punya. Oh gitu. Cari kan, tapi maksudnya dominan itu kan bisa dikatakan seperti itu. Kan ada beberapa yang mengesahkan lebih daripada satu istri itu dibolehkan. Dibolehkan. Ada tapi beberapa. Intinya kalau memiliki lebih dari wanita itu, kalau memiliki lebih dari 2 istri, permasalahan ada lagi istri pertamanya mau nggak dia? Ya, ada banyak. Soalnya berbagi perasaan. Kamu mau nggak diduain kalau kamu sendiri? Sekarang kan tapi ada baiknya kita harus menanyakan gitu. Tanyakan tapi dulu ya. Sama seperti gini loh, sama seperti kita balik lah. Seandainya wanita itu punya 2 suami, apakah rela? Ya tergantung. Ya kan. Makanya saya balik tanya, kamu mau rela nggak diduain gitu ya? Kan kebanyakan orang nggak rela diduain. Kalau saya diduain aja kalau saya diduain aja belum, disatuin aja belum saya. Apalagi diduain ya, apalagi ditigain ya. Karena saya kan belum punya pasangan gitu. Cari lah pasangan. Ya. Semua itu butuh dengan proses itu. Prosesnya. Tadi aja kan beli mie instan, diproses dulu baru bisa dimakan. Iya betul. Diisi cabai dikit. Iya, dikasih cabai. Cari lah wanita buat diproses. Ya itu kan kita tidak, istilahnya gimana ya, kalau mencari wanita itu memang kita harus tahu bibit bebet bobotnya. Kebanyakan wanita tuh adalah cerminan dari diri kita sendiri sebenarnya. Oh gitu. Kalau ya sebagian orang seperti berarti itu. Kalau kamu sekarang masih jomblo kan berarti susah jadi cerminan kamu di dunia ya. Ya saya karena gak ada yang mirip kayak gini gitu ya. Bukan seperti itu, dalam artian muka-muka kayak gini sih itu. Bukan cerminan dalam artian bukan cerminan wajah dalam. Jadi ya belum menemukan orang yang terasa nyaman aja ya. Ya mungkin tepatnya mempunyai perasaan yang sama. Ya itu nyaman intinya ya. Ya kasur aja nih kan nyaman di sana. Ya, kalau kasur kan udah umum itu. Umumnya ya sudah sering ya sama kasur tidur. Nah, masih tidur sama kasur sering ya. Sama kasur udah sering katanya. sering sama kasur ya. Ya itu dah namanya suatu kehidupan, namanya adalah suatu tradisi kan seperti itu kalau saya bisa katakan itu. Kehidupan tradisi. Enggak, maksudnya kehidupan Nyentano itu ada bagian dari tradisi atau memang sudah ada tradisi kan Nyentano itu. Nyentano itu tradisi kan? Tradisi. Oh, ada tradisi. Jadi bagi yang bisa mengikutinya ya itu kan mendapat nilai plus tentunya. Terasa saja. Jadi pokoknya kalau ada
satu keluarga itu cewek 2, pokoknya satu keluarga lain lagi ada cowok 2, ya udah kenapa enggak satu ke sana. Itu nolong orang untuk meneruskan garis keturunannya aja kan. Ya, tapi saya dengar kalau misalnya Nyentano itu dari pihak ceweknya itu sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Enggak, beda. Gitu ya. Ya, saya kurang tahu kan jadinya kayak berpindah seperti itu. Ya, tapi ya jelas kan, pokoknya kita ke rumah orang kan nggak mungkin kita menjadi ya istilahnya kalau intinya sih sebenarnya kalau cowok tetap jadi kepala kepala rumah tangga, cuma intinya cuma tempatnya dia berbeda gitu. Cuma dia tempat aja berbeda. Iya. Kalau kamu Nyentano gini nggak, kamu kan ibaratnya menolong orang di sana, berani nggak gininya mertua kamu ntar macam-macam sama aku kan enggak. Ya, itu kan tergantung dari orangnya itu sendiri. Ini Ya sih kebanyakan biasanya sih kebanyakan enggak. Karena apa? Kamu kan udah mau Nyentano ke sana, udah menolong sana. Masa kamu diginiin? Ya, tapi kan dilihat juga. Asalkan gini aja, kamunya aja nggak keterlaluan di sana. Sama di mana-mana kayaknya itu kan. Kalau kamu keterlaluan di sana ya jelas. Kalau keterlaluan di mana-mana. Kalau kamu baik-baik aja nggak masalah. Tapi namanya kehidupan keluarga kan baik situnya pasti ada gitu. Oh ya. Gitu. Banyak yang datang. Halo. Gitu. Ya cukupkan saja ya. Udah kondusif kenapa? Bukan gitu. Kamu memegang gitar dari tadi. Coba tolong nyanyikan lagi satu lagu dong. Satu lagu yang kamu bisa lagu. Yang lagumu sendiri. Lagumu sendiri. Lagu apa? Lagu apa yang kamu bisa? Ku beri padamu. Ya. Untuk menghantarmu. Sebenarnya bagus juga suaranya dia. Pergi ke mimpimu. Halo. Mungkin kau terlelap. Pasti kau terlelap. Kau yang selalu. Lewat. Ada di hatiku. Mungkin kau tak tahu isi di hatiku. Isi di hatiku. Bagus juga suaranya. Sebenarnya kalau dia bisa meneruskan saya namanya Wayan Widyatita, ini dia sebenarnya seorang band. Iya, band. Tapi entah kenapa bandnya itu bubar gitu. Bubar. Dia bukan bubar karena dia bukan bubar, tapi dia dibubarin gitu. Bubarin. Saya dipecat. Karena saya tidak on time. Lagu yang tadi itu lagu apa itu? Lagu otodidak kamu langsung buat sendiri ya? Iya lah. Inspirasi sendiri. Inspirasi sendiri. Mana saya pernah nyanyi lagu orang lain? Pernah. Berarti kamu bukan covering yang seperti itu ya? Mana saya pernah cover? Saya pernah cover? Coba saya tantang kamu, coba nyanyikan lagu sesuai dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang? Ya, dengan lirik dan nada-nada yang sesuai dengan apa? Dengan keadaan sekarang. Tik. Sekarang kan udah nggak hujan. Oh, hujan ya. Air dalam ember. Kita tantang dia untuk membuat lagu dari sesuai dengan keadaan di sini. Akankah dia bisa menciptakan lagunya? Embernya sudah penuh, terisi air, karena tadi hujan, karena hujan. Saya dibuatkan sepiring mie oleh teman saya. Jujur
rasanya enak, terpaksa karena gratis. Sudah gratis, terpaksa. Enak. Hey. Sudah reda hujan, sudah reda, tapi masih ada awan. Ntar saya mau pulang gimana? Mudah-mudahan jalannya tidak licin. Ban saya juga Licin. Tips untuk teman-teman, bagaimana Anda bisa begitu mudah dan begitu singkat menciptakan lagu. Bagaimana bisa mudah dan singkat menciptakan lagu? Ya, dengan penyambungan suatu chord dan nada-nada itu, sehingga terlihat kelihatan bagus lah. Bagus ya. Ya, intinya satu. Kalau misalnya dia bagus, di like. Kalau nggak bagus, di dislike aja, nggak apa-apa kok. Dislike ya? Ketik subscribe-nya 2 kali. Ingat biar banyak. Ya. Intinya, bagaimana caranya kalau bikin lagu secara spontan gitu. Nah, intinya nggak usah dipikirin. Spontan, Itu bang terus di TV itu. Intinya nggak usah dipikirin. Aja ngalir aja. Apa kamu lihat? Itu oke. Terus bagaimana untung tadi gini. Bagaimana chord kuncinya itu? Chordnya ya digantung saja. Anda melihat secara mengalir jadi lagunya berat. Ya, saya menciptakan aturan lagunya itu gimana? Ya, mudah mengalir aja. Apa yang saya lihat itu yang saya nyanyikan. Untung saya nggak lihat kamu tadi. Ya oke, sekarang kalau saya lihat kamu itu jelek lagi. Coba Anda nyanyikan satu lagu lagi dengan melihat kamu, gitu. Ya, jangan dengan melihat, bukan melihat saya, tetapi yang berhubungan tentang saya. Berhubungan dengan saya. Ya, tentang kita, tentang apa yang dia bisa menilai tentang saya dan dituangkan dalam sebuah lagu. Saya punya teman namanya Mudano, orangnya keren, kece, pede habis. Biarpun jelek kayak gini, Kenyataan sih. dia orangnya baik, ngasih saya mie gratis. Ngasih sekali diulang-ulang. Topinya miring, Yang penting bukan otak. Terus bagus, ini bagus. Senyumnya lucu sekali, kayak marmer. Tenang oleh seseorang. Dan semakin lama semakin sadis ya. Dulu dia tak pakai kacamata, karena lihat saya ganteng pakai kacamata. Dia ikutan. Dia orangnya cool, so tampan. Tampan, sorry. Karena dia ngasih saya mie gratis. Kita katakan langsung Mie gratis. Mie gratis. Mie gratis. Gratis. Taksi lagi dengan lagunya. Mie gratis. Masa satu baik. Mie gratis. Tes. Lupa. Berarti Dia ketawa, versi dangdut. senyumnya kayak Versi dangdut. marmut. Ini dah dangdut. Marmut. Kopi dangdut beda. Marmut, mut, marmut. Mie gratis. Kalian sudah bisa melihat kemampuan dari teman-teman. Ini gratis. Jika kalian Mie gratis.
gratis, cocok dan klop untuk bisa mempromosikan, melaunchingkan lagi gratis. Nanti saya akan bantu meneruskan kepada Wayan dan kalian bisa orbitkan ya di mana saja. Intinya bersyukur, Ya. Bersyukur, hidup sehat, bersyukur dapat migrat. Oke, salam rahayu ya. Sampai di sini dulu konser dadakan dari teman saya. Kalian bisa menilai sendiri nanti dari gitarnya, dari cara menyanyikan, dan dari ritme lagu yang dia nyanyikan. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Kalau kalian ada saran, kritik, bisa kalian komen di bawah ini. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe dan share. Jika kalian tidak suka, silahkan dislike. Oke, terima kasih. Ciao, bye bye. Salam sehat untuk semuanya. Rahayu. Yeah.